Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah melalui sesi yang intens, Ye Jianghe dengan malas bersandar di atas dada King Sui dan bertanya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya. Apakah kamu sudah tertarik pada YR? Mengapa Anda menanyakan pemikiran seperti itu? Ucap King Sui memeluknya sambil berbaring miring. Mereka saling berpelukan dengan sangat erat. Kamu tampak berbeda dibandingkan kemarin. Ucap Ye Jianghe tersenyum. Seiring berjalannya waktu, aku semakin merindukanmu. Mengapa Anda mulai mempertanyakan pesona Anda sendiri? Apakah Anda ingin saya mengingatkan Anda tentang kali pertama kita? Jangan pernah membicarakannya. Ye Jianghe menutupi mulut King Sui. King Sui sangat nakal. Dia bahkan pernah menyuruhnya untuk memintanya melepas pakaiannya. Terlepas dari itu masih membuatnya merasa hangat memikirkan hal-hal di masa lalu. Baiklah, saya akan berhenti membicarakannya. Di sini, biarkan aku membawamu ke bayi kita. Bocah kecil itu terlihat sangat kesepian, berada di sana sendirian. King Sui menggendong Ye Jianghe dan bersama-sama kembali ke tempat tidur tempat King Siu berada. Mereka tidak benar-benar menjadikan bocah kecil itu tempat tidur bayi. Di malam hari, Ye Jianghe akan tinggal bersama bocah kecil itu di bawah selimut yang sama. King Sui, Sister King Cheng dan juga Hanye sama-sama menyukaimu. Apakah Anda menyukai mereka kembali? Ye Jianghe sedang bersandar di bantal. Tubuh langsingnya telah ditutupi oleh selimut. Kami akhirnya bisa bersama sekarang. Mengapa Anda mulai membicarakan hal ini? Mungkinkah Anda benar-benar berhati terbuka? King Sui juga bersandar di bantal yang sama dengan tempat Ye Jianghe berbaring. Saya sadar bahwa Anda bukan milik saya sendiri. Jika saya adalah satu-satunya istri Anda, saya tidak akan bisa memuaskan Anda sendirian. Saat ini, saya bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit kekuatan dengan seluruh tubuh saya. Ye Jianghe menatap tajam ke arah King Sui dengan sikap setengah bercanda dan setengah serius. King Sui tersenyum. Pria manapun pasti ingin mendengar hal semacam ini, apalagi jika kata-kata itu keluar dari mulut wanita seperti Ye Jianghe. Pria manapun akan menemukan diri mereka dalam kegembiraan yang luar biasa. Ini sekali lagi memicu King Sui dan menyebabkan dia bergerak lagi. Tidak ada yang akan meremehkan wanita cantik, terutama dalam hal pria yang cakap. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa sangat bersalah. Saya merasa kalian mengalami kesulitan karena saya. Oleh karena itu, saya pikir akan lebih baik jika saya mengikuti arus saja. Jika saya benar-benar menemukan seorang wanita yang saya cintai dengan sepenuh hati, saya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Misalnya, Anda, Tuan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. King Sui menatap Ye Jianghe dan terkekeh. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak boleh memanggilku sebagai tuanmu. Ye Jianghe tersipu dan memelototi King Sui. Baiklah. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu sebagai adik perempuanku? King Sui berkata dengan nada yang terdengar seperti dia mencoba berdiskusi dengan Ye Jianghe. Kamu benar-benar bajingan. Ye Jianghe tidak bisa berkata-kata. Dia mengulurkan tangannya dan memukulnya. Setelah keduanya bersenang-senang satu sama lain, King Sui sekali lagi mendatanginya. Tetapi karena kali ini, anak mereka ada di samping mereka melakukannya dengan sangat lembut dan hati-hati. Pada tengah malam, King Sui diam-diam berdiri dan pergi. Ye Jianghe sedang tertidur lelap. Lagi pula, sudah biasa menjadi lebih lelah setelah bersenang-senang di tempat tidur. King Sui pergi ke dunia nyata begitu dia bangun. Untuk saat ini, kekuatannya sudah mulai meningkat perlahan. Oleh karena itu,
dia tidak akan pernah membiarkan waktu sebaik itu sia-sia. Dia membutuhkan kekuatan. Dia mendambakannya. Setiap hari, kekuatannya semakin meningkat. Dia sendiri tidak yakin dengan bakatnya, tapi yang pasti, itu memiliki hubungan dekat dengan ketekunannya, serta kerja kerasnya. Baik itu alam valet jade immortal atau bahkan teknik bela diri warisannya, itu semua adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Meskipun mengatakan itu, seseorang masih bisa mati kelaparan hanya dengan menjaga gunung emas. Oleh karena itu, King Sui tidak pernah memandang bakatnya sebagai sesuatu yang penting. Sebaliknya, ia merasa bahwa hanya kerja keras dan ketekunannya yang paling berpengaruh pada kultivasinya. King Sui, yang keluar dari alam, duduk di balkon untuk menikmati kedamaian yang hanya tersedia di pagi hari. Saat ini, hatinya sangat tenang dan tenteram. Ye Jianghe berjalan ke arahnya dengan piyama putih salju. Dia memeluk King Sui dari belakang dan mencium pipinya. "Apa yang kamu lakukan di sini, melamun sendirian?" King Sui mengulurkan tangannya, melingkarkannya di pinggangnya dan membuatnya duduk di pangkuannya. Dia melepas bagian depan kemejanya dan mulai menundukkan kepalanya untuk mencium putih saljunya dan bola salju yang menggembung. "Brengsek, apa kau masih belum puas setelah apa yang terjadi semalam?" Uhem. King Sui menikmati keharuman segar dari tubuhnya. Sensasi montok dan halus membuatnya merasa sangat nyaman. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat wanita cantik yang sudah malu itu sambil menjilat mulutnya dengan lidahnya sendiri. Tindakannya ini menyebabkan wanita dunia lain itu merasa sangat malu. Seminggu telah berlalu. Sui Yunfeng datang jauh-jauh ke Sunset Sea King Palace untuk minum anggur dengan King Sui. Kali ini, dia datang sendiri. Mengetahui bahwa King Sui memiliki seorang anak, dia membawa batu giok sebagai hadiah. Itu adalah batu giok yang hangat hanya sebesar sebuah figur. Namun, King Sui dapat mengetahui bahwa giok kecil ini adalah benda yang sangat berharga. Batu giok hangat terutama berfungsi untuk menangkal roh jahat, melawan racun serta menghangatkan tubuh pemakainya. Secara keseluruhan, itu dianggap tangguh. Hanya anak-anak dari klan aristokrat tertentu yang akan memilikinya. Ini baru seminggu. Oleh karena itu, King Sui tidak yakin dengan alasan mengapa Sui Yunfeng datang mencarinya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan kembali setelah kembali hanya seminggu. Saya benar-benar menghentikan diri saya untuk berhubungan seks, tapi saya merasa sangat sulit untuk menahannya. Aku memutuskan untuk datang dan mencarimu." Sui Yunfeng berkata dengan nada kesal. King Sui tertawa begitu dia melihat wajah Sui Yunfeng. Sungguh, merupakan pengalaman yang sangat menyiksa bagi seorang pria untuk menggendongnya saat dikelilingi oleh wanita cantik. Jika tidak akan ada pepatah terbakar dengan hasrat seksual. Saya mendengarkan apa yang Anda katakan dan berhenti sepenuhnya ketika saya kembali kali ini. Tetap saja, saya merasa akan lebih baik jika saya bersembunyi di sini selama 6 bulan. Yang paling bisa saya lakukan adalah pergi dan mengunjungi mereka dalam periode 6 bulan dan kembali. Sui Yunfeng berkata dengan nada kesal. Sebenarnya, aku tidak bermaksud memberitahumu untuk berhenti total. Saya hanya mengatakan kepada Anda untuk mengontrol jumlah melakukannya. King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng. Lebih baik jika saya berhenti sama sekali. Saya takut saya tidak akan bisa mengendalikannya sendiri begitu saya mulai. Sepanjang hidupku, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu, saudara. Tidak peduli apa, saya ingin menghargainya. Jika saya mengacaukan ini lagi, saya akan menangis sampai mati. Sui Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nah, ini terserah padamu untuk memutuskan. 6 bulan. Meskipun tidak dianggap panjang, itu juga tidak terlalu pendek." King Sui tertawa. Sui Yunfeng memandang King Sui dengan ekspresi terdiam. Meskipun demikian, dia memiliki kemauan yang sangat kuat. Karena pertemuan sebelumnya dari sebelumnya, apalagi 6 bulan, dia akan senang bahkan jika dia harus menunggu 10 tahun sampai dia pulih.
Sui Yunfeng hanya tinggal di sini selama 3 hari sebelum dia pergi. Dia ingin keluar dan mengunjungi tempat lain. Sebelum dia pergi, King Sui memberitahunya bahwa dia tidak perlu berhenti sepenuhnya. Dia seharusnya hanya bertujuan untuk melakukan lebih sedikit waktu. Faktanya, itu akan bermanfaat bagi jalannya menuju pemulihan. Mendengar apa yang dikatakan King Sui, Sui Yunfeng mengungkapkan ekspresi bahagia. Tapi kemudian, dia melihat King Sui dengan tatapan bingung. Dunia terbagi menjadi yin dan yang. Segala sesuatu yang Anda lakukan melibatkan 5 elemen yin dan yang. Hanya ketika mereka bergabung satu sama lain, semuanya akan terlahir kembali. Oleh karena itu, jangan melakukan sesuatu secara berlebihan. Bertentangan dengan apa yang Anda pikirkan, akan lebih baik jika Anda melakukan hal-hal dalam rentang yang sesuai. Ini semua tergantung pada Anda. Dengan kata-kata King Sui, Sui Yunfeng pergi. Untuk berpikir bahwa itu akan membawa keuntungan baginya. Segalanya akan jauh lebih mudah jika dia hanya perlu mengontrol jumlah hubungan seksnya. Sebelum dia pergi, dia menanyakan King Sui satu pertanyaan terakhir, bagaimana saya bisa tahu jika saya mengendalikan jumlahnya? Kamu tidak boleh melakukannya lebih dari 3 kali sehari. Sui Yunfeng tercengang saat dia melihat King Sui. Tidak lebih dari 3 kali sehari, bahkan jika itu berarti mengendalikan. Bahkan saat dia berada di puncaknya, dia tidak dapat melakukannya lebih dari 3 kali sehari. Dengan kata-kata King Sui, Sui Yunfeng pergi dengan kekhawatirannya diatasi. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, bagian di mana dia terluka sebenarnya tidak akan menghentikannya untuk melakukan apapun. Hanya untuk tujuan keamanan, King Sui menyuruhnya untuk mengontrol frekuensinya. Bahkan jika dia melakukannya secara berlebihan, kemungkinan terjadinya kecelakaan juga sangat kecil. Selama ini, King hanya berada di istana Raja Laut Matahari Terbenam. Dia menghabiskan waktunya mempelajari serangan kombinasi formasi dengan King Sui dan Ye Jianghe. King Sui bahkan mengajarinya juxtapose Phoenix. Mengenai apakah dia bisa memikirkan semuanya, dia tidak lagi memedulikannya. Bagaimanapun, dia masih akan meningkatkan kekuatannya. Setidaknya, dia masih bisa meningkatkan hingga 10% dari kekuatannya. Secara alami, King Sui juga tahu bagaimana melakukannya. Hanya saja dia jarang menggunakannya. Karena dia mengalami lebih banyak hal, pandangannya tentang hal-hal yang berbeda juga mengalami perubahan yang signifikan. Tidak mudah untuk hidup di dunia ini. Tidak perlu memandang semuanya dengan serius. 2 hari lagi berlalu. Hari ini, surat dari Suan Klan telah diterima. Itu tentang kekuatan yang bertanggung jawab untuk menipu King Sui. Itu tertulis di surat itu. Loyalitas bodoh yang kuat. King Sui tidak bertindak terlalu terkejut saat melihat surat ini. Surat itu ditulis agar mudah dibaca. Itu adalah seseorang dari Wave Cavern yang berspesialisasi dalam menghipnotis orang. Namun, belum ada bukti jelas yang mampu membuktikannya. Namun demikian, sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut yang bertanggung jawab. King Sui tidak pernah menyukai jawaban seperti ini yang ada di pagar. Seperti pepatah mengatakan, jika Anda ingin menangkap pencuri, Anda harus menemukan barang yang dicuri. Mereka baru berhasil menunjukkan seseorang setelah sekian lama dan alasannya adalah orang tersebut mengembangkan sesuatu yang mampu menghipnotis orang. Penalaran semacam ini terlalu dibuat-buat. King Sui dengan mudah merobek surat itu dan menghancurkannya. Untuk jangka waktu yang lama, King Sui tidak banyak berinteraksi dengan klan Suan. Namun, sebelum ini, seorang murid yang merupakan keturunan langsung dari klan Suan meninggal saat makan malam bulan purnama King Siu. Insiden ini berpotensi menjadi masalah yang sangat serius. Ini semua masih akan tergantung pada kemampuan King Sui untuk menyelesaikan masalah. Untungnya, King Sui memiliki kekuatan yang layak. Bahkan klan sekuat klan Suan tidak ingin segera memutuskan hubungan mereka dengan King Sui. Mereka semua diberitahu tentang berita tentang Sui Yunfeng menuju ke istana Dragon Wolf. Tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan darinya,
dia bahkan berteman dengan King Sui setelah dia membunuh sejumlah prajurit ahli dari Watermoon Cavern. Meski begitu, mereka hanya tahu detail kecil tentang itu. Fakta bahwa Xuan Clan mengiriminya surat ini berarti mereka telah membenarkan diri mereka sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya. Meskipun mungkin sudah lama sejak kejadian ini, bukan berarti dia akan melupakannya begitu saja. Untuk saat ini, King Sui tidak benar-benar merencanakan banyak hal ke depan karena dia dan klan Xuan adalah korban dari insiden tersebut. King Sui juga percaya bahwa Gua Wave Moon bertanggung jawab atas insiden ini. Dia mengalami sedikit pertengkaran dengan Huang Wu dari Wave Moon Cavern saat itu ketika mereka berburu Heltigon dan sebagai akibatnya, menyebabkan dia terluka. Sekarang, dia juga telah diberitahu bahwa Wave Moon Cavern sebenarnya bukanlah musuh dengan klan Xuan tetapi mereka juga jelas tidak dianggap sebagai teman. Bahkan terkadang, mereka juga akan bertengkar satu sama lain. Hubungan semacam ini juga diturunkan dari nenek moyang mereka. Mengenai dendam macam apa yang mereka pegang satu sama lain, sepertinya Wave Moon Cavern saat ini, serta klan Xuan, tidak menyadarinya sendiri. Setelah menyeretnya untuk waktu yang lama, King Sui, untuk saat ini, mengesampingkan masalah ini. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar menerima atau merasakan perlakuan buruk dari ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya. Prioritasnya adalah membawa kekuatannya ke ketinggian baru. Meskipun semuanya tampak sangat tenang, King Sui merasa seolah-olah diikat. Dia tidak berani pergi. Semua mata memperhatikannya. Gadis-gadis itu juga hanya bisa menjaga diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka saat ini. Bukan karena dia tidak mau tinggal di sini. Dia hanya tidak berani pergi tanpa banyak pertimbangan. Namun, dia masih punya metodenya sendiri. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia bisa membiarkan Phoenix gelap, gajah naga bersisik emas, serta binatang pembunuh naga, untuk tetap tinggal. The Dark Phoenix memiliki kekuatan paling kuat dari semua binatang lainnya. Yang paling penting, kekuatannya yang paling luar biasa adalah kemampuannya untuk membatalkan serangan lawan. Oleh karena itu, aman untuk mengatakan bahwa sekarang, Phoenix gelap tidak akan jatuh semudah itu, bahkan jika ia mengalami sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Meskipun ini mungkin yang dia pikirkan, King Sui tidak berencana untuk pergi untuk saat ini. Kekuatan King Hanyai juga meningkat. Binatang iblis para gadis juga menjadi lebih kuat secara signifikan. Misalnya, binatang kristal berkepala 9 dari Yiye Jiange. Itu selalu lebih kuat dari Yiye Jiange sendiri. Selain itu juga merupakan Divine Beast tipe air, membuatnya lebih kuat di bawah laut. King Sui berencana untuk membiarkan gadis-gadis dan binatang buas mereka mengambil pil pemeliharaan konstitusi terlebih dahulu. Dia kemudian akan memutuskan apakah akan pergi atau tidak, berdasarkan keadaan. Sebelum dia pergi, dia juga berencana untuk meninggalkan binatang iblisnya. Itu termasuk binatang iblis neraka. Binatang iblis neraka sekarang adalah eksistensi yang kuat. Dari segi ukurannya, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak sedangkan kepala dan anggota tubuhnya berwarna hitam. Tubuhnya memancarkan cahaya suram secara keseluruhan. Dibandingkan sebelumnya, itu seperti gunung kecil. Ini mungkin terlihat sangat berat, namun tetap mempertahankan fleksibilitasnya. Itu sangat kalah dari binatang pembunuh naga dalam hal kecepatan, tetapi ketika harus melawan serangan, ia mampu menerima serangan besar sambil nyaris tidak bergerak. Namun, tubuhnya sepertinya menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Meski begitu, ironisnya, itu bahkan lebih gesit dari sebelumnya. Itu seperti iblis langsung dari neraka. Hanya melalui cara yang mengesankan yang dimilikinya, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa kekuatan binatang mimpi buruk neraka telah meningkat secara signifikan. Binatang buas ini adalah perisai. Itu juga memiliki kekuatan fisik tirani, meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya bertindak sebagai perisai. King Sui menatap teknik pertempuran binatang neraka dan memperhatikan beberapa perubahan signifikan. Selain itu,
binatang neraka juga tidak bisa menjauh dari tuannya untuk waktu yang lama. Juga, itu tidak akan pernah bisa berubah bentuk. Incisif, teknik pertempuran pasif. Binatang neraka mengorbankan kemampuannya untuk tidak bergerak dari serangan. Itu hanya akan memicu kekuatannya yang paling kuat pada saat itu terancam dalam pertempuran jarak dekat. Senjata terkuatnya adalah cakar dan giginya yang tajam. Agility, teknik pertempuran pasif. Binatang mimpi buruk neraka yang sangat besar memiliki tubuh yang gesit. Dengan kemampuan agility, itu bisa membantu meningkatkan kecepatan Hell Nightmare Beast sebanyak 20 kali. Diamond, teknik pasif. Ketangguhan tubuhnya dan daya tahannya yang tinggi adalah dasar dari binatang mimpi buruk neraka. Tubuhnya diperoleh sebagai hasil dari mengorbankan sejumlah besar kekuatan yang melukai. Itu mampu membatalkan hingga 80% kecakapan menyerang dan meningkatkan daya tahan binatang mimpi buruk neraka sebanyak 50 kali, menyebabkan staminanya jauh lebih tinggi daripada binatang buas lainnya. Foolish Loyalty, mampu meningkatkan semua kekuatan pertahanan tuannya sebanyak 2 kali. Selama dia tetap hidup, kesetiaannya yang bodoh terhadap tuannya tidak akan pernah hilang. Antara master dan binatang mimpi buruk neraka, kondisi dua pikiran menjadi satu dapat dengan mudah dicapai. Perubahan signifikan juga terjadi pada kesetiaan bodoh binatang mimpi buruk neraka. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh beberapa teknik pertempuran yang lebih hebat yang semuanya merupakan teknik pertempuran pasif. Untuk saat ini, selama binatang mimpi buruk neraka berdiri di depannya, sangat sedikit hal yang benar-benar mampu melewatinya. Selanjutnya, binatang mimpi buruk neraka memiliki stamina yang tangguh. Ketika terancam, ia masih memiliki kemampuan melukai yang tangguh dalam pertempuran jarak dekat. Foolish Loyalty yang sudah tangguh secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan King Sui saat ini sekitar 22.000 Dao Force. Namun, kekuatan pertahanan tubuhnya telah melampaui kekuatan serangannya sendiri berkali-kali. Sayangnya, itu tidak bisa menjauh dari King Sui terlalu lama. Jika tidak, King Sui akan merasa sangat nyaman membiarkan binatang mimpi buruk neraka menjaga istana Raja Laut Matahari terbenam. Itu harus bisa menjaga dirinya sendiri. Tetapi bahkan tanpa binatang mimpi buruk neraka, King Sui masih bisa menenangkan kekhawatirannya jika binatang pembunuh naga, gajah naga bersisik emas, serta Phoenix api neraka tetap tinggal. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa melepaskan kekhawatirannya pada saat dia pergi dari tempat ini, dia akan meninggalkan binatang yang disebutkan di belakang. Naga Zuer juga akan tinggal di belakang. King Sui hanya akan membawa binatang guntur dan binatang neraka miliknya. Sebenarnya, ini dilakukan sebagai langkah nekat. Untuk saat ini, King Sui telah mengajarkan formasi gadis-gadis itu dan 9 langkah istana. Selama mereka bisa menumbuhkan 9 langkah istana yang kuat hingga tingkat King Sui, tidak akan ada masalah bagi mereka dalam menjaga diri mereka sendiri. Gadis-gadis itu juga jenius yang turun dari surga. Masalah mereka adalah mereka baru saja mulai berinteraksi dengan formasi ini. Langkah kaki itu sangat aneh. Jika bukan karena King Sui menerima warisan dari gerak kakinya, sangat tidak mungkin dia akan menjadi tandingan melawan Ye Jianghe bahkan sekarang. Saat ini, Ye Jianghe berada di ambang penyempurnaan bentuknya. Jika dia benar-benar berhasil mencapainya, dia akan dianggap telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasinya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak memiliki pengalaman praktis, menyebabkan dia kurang memahami gerakan kakinya. King Sui akan berlatih-latihan dengannya setiap hari seperti bagaimana dia menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun, setiap kali dia mencapai momen krusial, dia akan merasa enggan untuk bertindak. Oleh karena itu tidak dapat benar-benar dianggap sebagai pertandingan hidup dan mati, menghalangi dia untuk memicu potensi alaminya. Itu pada dasarnya adalah salah satu kakinya yang telah melangkah melintasi gerbang menggunakan gerakan kaki seperti yang dia inginkan, sementara ada kesulitan besar baginya untuk menggerakkan kakinya yang lain. Selama dia berhasil turun tangan, ini berarti titik balik dalam perjalanan seni bela dirinya.
Itu akan menempatkannya di tanah di mana dia tidak terkalahkan, membantunya berkultivasi mencapai potensi maksimumnya. Dia akan mencapai efek di mana dia bisa menyelesaikan tugasnya hanya dengan setengah dari usaha biasanya. Inilah pentingnya gerakan tubuh. Saat King Sui memikirkan semua ini dan menyadari betapa hebatnya penjinak binatang, dia juga mengerti betapa sulitnya menjadi penjinak binatang. Hasilnya, dia merasa jauh lebih lega. Meskipun dia adalah seorang alkemis, King Sui percaya dia juga dianggap sebagai penjinak binatang. Terlepas dari semua kelebihannya, binatang iblisnya hanya memiliki kekuatan yang layak. Penjinak binatang memiliki batasan yang sangat fatal, sangat sulit bagi mereka untuk melampaui binatang iblis mereka sendiri dalam hal kekuatan. Selain itu, setelah mencapai titik tertentu, penjinak binatang juga akan mengalami kesulitan besar jika ingin maju. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk fokus pada peningkatan kekuatan binatang buas mereka. King Sui sudah puas dengan apa yang dia miliki. Tidak masalah apakah dia seorang penjinak binatang atau bukan. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dengan binatang iblis yang dia miliki saat ini, banyak penjinak binatang yang tangguh akan iri padanya. Surat dari klan Xuan tidak benar-benar memengaruhi kehidupan King Sui. Dia hanya melanjutkan hidupnya. Binatang iblis neraka mengalami perubahan setelah meminum Constitution Nurturing Pill. Akibatnya, King Sui merasa bahwa dia sudah mendapatkan manfaat besar darinya. Saat ini, di domain Laut Utara, King Sui berada di dekat lautan. Tanpa banyak berpikir, dia sudah bisa mengetahui di mana letak bagian laut yang paling dalam. Namun, untuk saat ini, King Sui tidak memiliki niat untuk melakukan perjalanan lebih dalam ke lautan. King Sui mungkin memang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi sampai setelah dia mengambil pil pemeliharaan konstitusi ketika dia menyadari bahwa seni bela diri tidak memiliki batas. Sebelumnya, dia selalu menyimpan pemikiran bahwa dia sudah sangat kuat dan sejauh ini dia bisa melangkah. Saat dia mengingat ini, dia merasa agak lucu. King Sui memahami banyak hal dari pengalaman ini. Meskipun dia tidak mengungkapkannya secara langsung, meskipun penampilannya, dia cukup puas dengannya. Itu adalah bentuk kepuasan diri. Manusia takut akan kepuasan diri karena begitu mereka memanjakan diri dalam keadaan ini, mereka akan merasa sangat sulit untuk terus maju, bahkan tidak mempertimbangkan nasihat orang lain. Begitu tubuh mereka menjadi jenuh, akan sulit bagi mereka untuk terus meningkat karena kekuatan mereka akan berhenti tumbuh. Seperti kata pepatah, bahkan para orang suci masih bisa belajar hal-hal baru dari orang biasa. Ini kemudian dikenal sebagai keadaan pikiran. Biasanya, ketika seseorang menjadi kuat, mereka akan mulai berpikir bahwa mereka yang lebih rendah dari mereka akan selalu salah, oleh karena itu mengembangkan pikiran rendah. Ini adalah bentuk kesombongan sekaligus kepuasan diri. King Sui merasa sangat beruntung karena dia berhasil mencegah hal ini terjadi. Ketika orang berkultivasi, mereka juga mengkultivasikan pikiran mereka pada saat yang bersamaan. Itu adalah aspek dari keberadaan mereka yang paling dalam. Itu perlu untuk mengembangkan pikiran mereka agar menjadi lebih kuat. Semakin besar hati seseorang, semakin besar dunia yang mereka lihat. Tanpa hati yang kuat, mereka akan kesulitan dalam menahan banyak hal. Ini akan, pada gilirannya, membatasi pandangan mereka tentang dunia. Itu sama seperti ketika seseorang dari inkarnasi sebelumnya menyebutkan bahwa mereka ingin menjelajahi dan melihat dunia luar. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, King Sui membawa King Xiu kembali ke rumah. Bocah kecil itu sudah berusia setengah tahun dan dia terlihat sangat tampan. Bahkan King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa emosional karenanya. Dia telah mewarisi terlalu banyak gen Yi Jiange. Bocah kecil itu memeluk leher King Sui. Tangannya terus bergerak, berinteraksi dengan berbagai bagian tubuh King Sui. Dari waktu ke waktu, itu juga akan mengeluarkan suara tawa bayi, menenangkan hati mereka yang mendengarnya. Ini bukan pertama kalinya King Sui bermain dengan anak-anaknya. Dia juga bermain dengan King Zun,
King Yon, King Ming, King Yan, dan King Yu. Namun demikian, sudah lama sekali sejak King Sui terakhir kali melakukannya. Dia sepertinya mengenang pengalaman ini. Itu seperti bagaimana orang tua cenderung menyukai anak bungsu mereka. Alasannya adalah ketika mereka mencoba mengingat kembali kenangan dengan anak sulung mereka, mereka akan menjadi sangat kabur, terutama setelah mereka memiliki anak yang lebih kecil. Melihat anak-anak mereka tersenyum, orang tua tiba-tiba akan menyadari bahwa mereka tidak mengetahui kapan bayi mereka benar-benar belajar tersenyum. Inilah tepatnya bagaimana King Sui. Di antara anak-anaknya, beberapa dari mereka tidak didampingi oleh ayah mereka saat mereka lahir. Tak hanya itu, ia juga kerap tidak ada di rumah. Meskipun kadang-kadang dia mungkin kembali mengunjungi mereka, dia masih merasa bersalah karenanya. Sekarang dia membawa King Siu, hanya pada saat-saat inilah dia akhirnya merasa bahwa dia telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sejak zaman kuno, kami semua disadarkan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang akan memiliki hal-hal yang mereka rasa bersalah, tetapi justru karena inilah mereka akan menyadari betapa baiknya kesempurnaan itu. Begitu mereka masuk, Nyonya Istana Matahari Terbenam kebetulan keluar. Dia tersenyum saat dia mendekati King Sui dan membawa King Siu. Anak-anak yang berusia 6 bulan sudah bisa mengenali orang lain. Namun, pertemuan dengan para gadis cukup sering membuat mereka berhenti mengenal satu sama lain. King Siu juga bisa memeluk mereka setiap kali mereka bertemu. Durasi yang dihabiskan King Sui di sana bersama gadis-gadis itu cukup lama. Sejak King Siu lahir, dia telah tinggal di sana selama hampir 6 bulan tanpa pergi. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga ketika mereka bersama. Sui Yunfeng ada di sini. Dia menunggumu di ruang tamu, kata Nyonya Istana Matahari Terbenam saat bermain dengan King Siu. Baik, biarkan aku pergi dan melihatnya. King Sui menggosok kepala King Siu sebelum menuju ke ruang tamu. 2 bulan telah berlalu. Sudah saatnya dia membantu Sui Yunfeng dengan perawatannya. Sui Yunfeng relatif sering datang ke sini selama 2 bulan ini. Dia mengunjungi sekitar 5-6 kali selama 2 bulan, setiap 10 hari sekali. Kakak laki-laki, kamu datang. Setelah berjalan masuk, King Sui melihat Ye Jiange dan Sui Yunfeng sementara Mu Yun Qingge sepertinya mengatakan sesuatu. Karena semua orang sudah berteman, mereka merasa berkewajiban untuk saling membawa hadiah sebagai simbol persahabatan mereka. Tidak masalah apakah keduanya bersungguh-sungguh ketika mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara, tidak masalah meskipun mereka hanya mengatakannya dengan santai. Ya, di mana King Siu? Kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Sui Yunfeng tersenyum dan bertanya. Kedua gadis itu pergi setelah menyapa Sui Yunfeng dan King Sui. Setelah melihat kedua gadis itu pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Sui Yunfeng, "Bagaimana? Apakah kamu pernah merasa tidak enak badan?" "Tidak, hanya saja saya merasa waktu telah berlalu dengan sangat lambat." Sui Yunfeng mengungkapkan senyum pahit saat mengatakannya. "Kakak laki-laki, senang puas dengan apa yang sudah kamu miliki. Anda bahkan siap untuk hasil terburuk. Dengan hati yang panik, Anda tidak akan pernah bisa merasakan tahu hangatnya. Saya dapat menjamin Anda bahwa saya akan dapat menyembuhkan luka Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu." King Sui mengerti bagaimana perasaan Sui Yunfeng. "Saya sangat menyadari hal ini." "Oh iya, King Sui, saya baru saja menerima beberapa berita. Apakah Anda tertarik untuk mendengarnya?" Mata Sui Yunfeng berbinar-binar ketika dia melihat King Sui. King Sui menatap bingung pada Sui Yunfeng. Tidak banyak berita yang benar-benar bisa membuat mata seseorang setingkatnya menjadi cerah. Melihat itu, King Sui juga mengikuti dan mulai penasaran tentang apa sebenarnya itu. Tentu, King Sui tersenyum dan menatap Sui Yunfeng. Jalur kerahiman naga laut utara menemukan tempat dengan harta karun di dalamnya. Satu-satunya masalah adalah itu dijaga oleh Guardian Beast yang tangguh. Sejak berita tentang tempat yang penuh dengan harta itu tersebar, banyak kekuatan telah berusaha untuk pergi ke sana. Saudaraku,
apakah kamu tertarik? Sui Yunfeng memandang King Sui setelah menjelaskan dengan lambat. Sepanjang penjelasan, pikiran King Sui sangat tenang. Dalam keadaan di mana dia tidak tahu harta apa yang ada, sangat sulit bagi hati King Sui untuk gelisah. Dia sudah memiliki banyak harta karun. Sedemikian rupa, sehingga dia menjadi agak enggan untuk terlibat dalam masalah ini. Jalur Rahmat Naga Laut Utara. King Sui memanggil nama kelompok itu sebelum melihat Sui Yunfeng dengan kaget. Apakah naga dermawan Dao yang terhubung ke kuil ilahi Laut Utara? Sui Yunfeng mengangguk. Pada saat itu, King Sui mulai ragu-ragu apakah dia harus pergi atau tidak. Kuil ilahi Samudra Utara sudah tidak ada lagi. Dahulu kala, itu adalah kekuatan yang tangguh dan bahkan sekarang, dia masih menyadari keberadaan kuil ilahi Lautan Utara. Saat itu, kuil ilahi Samudra Utara memiliki cukup banyak kuil cabang. Masalahnya tidak ada yang jelas apakah candi-candi ini masih dimiliki oleh keturunan dari kuil ilahi Samudra Utara atau bukan. Sangat mungkin bahwa harta yang ditemukan oleh jalur kerahiman naga Laut Utara pernah menjadi milik kuil ilahi Lautan Utara. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi serakah. Baik itu karena rumor atau jika seseorang didorong oleh keuntungan, sejumlah besar kekuatan telah membuat rencana mereka untuk mengunjungi jalur Mercy Naga Laut Utara. Jika mereka beruntung, mereka akan memperoleh harta karun dari kuil dewa dan meroket di posisi mereka. Mereka kemudian dapat menemukan diri mereka beberapa wanita cantik untuk dinikahi. Saat ini, King Sui agak bingung. Yang membuat King Sui bingung adalah harta karun yang ada di kuil ilahi Laut Utara. Dia bukan orang suci. Bahkan dia menginginkan hal-hal yang bisa berguna baginya. Selain itu, dia tidak pernah takut terlibat dengan masalah orang lain. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan, "Jika memungkinkan, saya ingin pergi ke sana dan melihatnya." Tentu saja, kenapa tidak? Jalur Mercy Naga Laut Utara hanya akan terbuka setelah 3 hari. Apakah Anda ingin tetap bersama kami saat itu? Sui Yunfeng tersenyum dan bertanya. Tentu. Setelah itu, King Sui terus menyembuhkan luka Sui Yunfeng. Kali ini, dia berhasil menyembuhkan meridiannya yang lain. Ditambah dengan yang sebelumnya, total meridian Sui Yunfeng telah pulih. Ini bagus. King Sui, saya telah berhasil memikirkannya. Biarpun itu benar-benar tak bisa disembuhkan, aku akan menghadapi kenyataan. Meski demikian, ada beberapa masalah yang masih tersisa. Sebelumnya, saya dulu merasa hidup saya sudah tidak berbeda dengan kematian. Anda menyelamatkan saya kali ini. Di masa depan, saya tidak akan merajut alis saya bahkan jika Anda mengambil hidup saya dariku. Sui Yunfeng berkata dengan nada emosional. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Tidakkah kau takut aku melakukan ini semua hanya agar aku bisa memanfaatkanmu? King Sui tersenyum dan bertanya. Saya bersedia digunakan oleh Anda bila perlu. Jika aku tidak bisa melakukan banyak hal yang berguna bagimu, aku akan benar-benar menjadi orang yang menyedihkan. Sui Yunfeng tersenyum dan berkata. Dia jauh lebih tua dari King Sui dan juga memahami sifat manusia dengan cukup baik. Jauh di lubuk hatinya, dia percaya pada keahliannya dalam menilai seseorang. Baginya, King Sui membuatnya merasa aman dan santai. Dari sudut pandangnya, dia pasti bukan orang yang licik. Kalau tidak, dia tidak akan membicarakan semua ini. Karena itu, dia tidak keberatan menghadiahinya dengan sesuatu yang paling mewah. Karena kami sudah berteman, dan juga saudara sekarang, kami pasti akan membantu satu sama lain tetapi tidak menggunakan satu sama lain. Ini hanya dianggap digunakan ketika itu antara dua kenalan. Begitu kita menjadi teman, itu seharusnya sudah dianggap sebagai memberikan bantuan satu sama lain. King Sui menyingkirkan jarum emas dan jarum hidup dan mati. Haha, baiklah. Seperti kata pepatah, kamu hanya bisa melihat sifat asli seseorang seiring berjalannya waktu. Anda telah mengubah takdir saya. Tolong jangan hiraukan aku karena cerewet. Anda tidak mengerti penyiksaan seperti apa yang saya alami selama ini. Sakitnya bahkan lebih menyakitkan daripada ditusuk pisau di hatiku.
Sui Yunfeng sangat bersemangat. King Sui pasti mengerti bagaimana perasaan Sui Yunfeng. Sebagai seorang pria, seseorang diharapkan memiliki penampilan yang gagah serta fungsi dasar seorang pria. Jika tidak, jika jenis kelamin mereka tetap sama sementara karakteristik mereka sebagai pria telah berubah, tidak mengherankan jika dia akan menderita. Aku akan pergi sekarang. Bersiaplah dalam 2 hari ini dan kemudian pergi ke tempat harta karun itu untuk menguji keberuntungan kita. Untuk semua yang Anda tahu, kami mungkin menemukan beberapa harta karun yang luar biasa. Itu pasti akan luar biasa, kata Sui Yunfeng setelah mengenakan kembali pakaiannya. Kenapa kamu tidak makan malam dengan kami dulu sebelum pergi karena toh sudah hampir waktunya makan. King Sui melihat ke langit dan memperhatikan bahwa sudah waktunya makan malam. Daerah ini mengikuti waktu samudera. Tidak banyak perbedaan antara malam hari dan siang hari. Juga tidak ada waktu tetap untuk tidur di sekitar sini. Tempat ini juga bisa disebut sebagai kota yang tidak memiliki malam. Namun, karena banyaknya harta karun yang ada di lautan serta hal-hal seperti mutiara dan cangkang yang cerah, sebenarnya tidak terlalu gelap di sini. Untuk hunian seperti ini, akan ada banyak mutiara yang ditempa oleh Lightstone. Masing-masing akan terhubung satu sama lain seperti kota tanpa malam di bawah lautan. 3 hari telah berlalu dengan sangat cepat. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa King Sui, Muyun Qingge, dan Nyonya Istana Matahari Terbenam akan menuju ke tempat harta karun sementara King Hanye dan Ye Jiange tetap tinggal untuk menjaga Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Ada formasi yang berfungsi di Sunset Sea King Palace. Itu didirikan oleh King Sui. King Hanye memiliki kultivasi yang tangguh. Ye Jiange dan binatang kristal berkepala 9 juga sangat kuat, terutama saat berada di bawah laut. Kekuatan binatang itu tampaknya ditingkatkan lebih jauh. Kali ini, Sui Yunfeng membawa serta 4 orang lainnya. Meski hanya sedikit, mereka semua ahli. Yang mengejutkan, masing-masing dari mereka hampir sama dengan King Hanye dalam hal kekuatan. Pasukan seperti Wave Moon Cavern, Water Moon Cavern, serta Swan Clan, 1 tingkat lebih kuat dari Dragon Wolf Palace. Perbedaan kekuatan mereka sangat signifikan. Saat ini, dapat dianggap bahwa King Sui telah melihatnya sendiri. Tak heran sebelum ini, Water Moon Cavern tidak terlalu repot-repot memperhatikan istana Dragon Wolf. Keempatnya dianggap sebagai yang terbaik dalam hal kekuatan di Water Moon Cavern. Tentu saja, itu juga normal jika ada orang tua yang tangguh di klan yang bekerja di belakang layar. Terakhir kali, King Sui telah membunuh beberapa dari mereka. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat yang muncul hari ini, dalam hati, Sui Yunfeng telah merasa sedih karena kehilangan ini cukup lama. Namun, dia berhasil mendapatkan hal yang lebih besar sebagai balasannya. Itu menghabiskan banyak biaya bagi Sui Yunfeng untuk menghibur orang-orang yang meninggal. Tidak ada yang memaksanya untuk melakukannya. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri karena dia orang yang cukup baik. Jika tidak, dia tidak akan bisa menerima warisan suci-suci. Selama seseorang memutuskan untuk mengandalkan klan aristokrat, mereka harus siap mati untuk klan kapan saja. Sebagai imbalan untuk itu, Water Moon Cavern akan memberi mereka teknik pil obat serta layanan dan kenyamanan terbaik. Di satu sisi, ini dianggap sebagai semacam pertukaran. Selama seluruh proses ini, jika tuannya baik dan memperlakukan bawahannya dengan baik, mereka berpotensi mendapatkan kesetiaan dan kepercayaan dari bawahannya. Kesetiaan adalah sifat yang datang langsung dari hati. Daripada hanya mengatakannya, akan lebih baik jika menunjukkannya melalui tindakan. Hanya mereka yang bisa mengikuti tes akan dianggap setia. Jalur kerahiman naga laut utara terletak tidak begitu jauh dari sini. Namun, itu juga tidak sedekat yang diperkirakan. Itu terletak jauh di dalam pegunungan Eastern Peak. Tempat itu dikenal sebagai Dragon Mercy. Itu punya banyak legenda. Ada orang yang mengklaim bahwa Dragon Mercy adalah seseorang. Orang lain akan mengatakan itu adalah manusia naga. Semua ini tidak penting bagi King Sui. Saat ini, King Sui,
Kedua gadis itu, serta Sui Yunfeng dan kelompoknya, semuanya bergegas menuju bagian terdalam dari pegunungan Eastern Peak. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, mereka telah sampai di bagian terdalam dari pegunungan Eastern Peak. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa binatang iblis yang hidup di lautan. Tetapi begitu mereka merasakan kekuatan yang luar biasa dari King Sui dan yang lainnya, terutama aura yang dipancarkan dari tunggangan mereka, setiap binatang itu mundur. Mereka yang selangkah lebih lambat dalam melarikan diri akan segera dibantai. Di tengah perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa orang. Namun, satu-satunya yang kuat di sekitar area ini hanyalah Istana Dragon Wolf dan Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Oleh karena itu, orang-orang itu akan menghindari King Sui dan kelompoknya segera setelah mereka menyadarinya. Pada saat mereka lebih jauh ke tempat itu, mereka bertemu lebih banyak orang dari tempat yang berbeda. Anggota klan Xuan juga datang. Totalnya ada 10. Ini mungkin tidak dianggap banyak, tapi mereka yang datang semuanya adalah prajurit elit. King Sui, itu Xuan Xi. Legenda mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah menerima teknik ular Xuan dari klan Xuan. Sekarang, dia bahkan telah mengubah namanya menjadi Xuan Xi. Itu selalu diberitahu bahwa di setiap anggota klan Xuan mengalir darah Xuan Snake. Xuan Snake tidak terbantahkan dalam hal kekuatan. Sejak zaman kuno, itu adalah makhluk yang mampu menelan suku naga asli. King Sui mengikuti pandangan Sui Yunfeng dan mereka akhirnya menetap pada seorang pria dengan tampilan paruh baya. Dia seharusnya hampir seusia dengan Sui Yunfeng. Selain itu, dia terlihat lebih serius dan galak. Pakaian Xuan hitam yang dia kenakan membuatnya terlihat lebih sombong. Pada saat King Sui memandang Xuan Xi, orang itu sendiri kebetulan sudah mendekati mereka dari sisi lain. Namun, penglihatannya tertuju pada Sui Yunfeng. Lagi pula, Watermoon Cavern Lord juga salah satu orang dengan bakat paling banyak di antara generasinya. Banyak orang telah mengawasi perubahan yang telah dialami Sui Yunfeng selama bertahun-tahun, terutama selama beberapa waktu terakhir. Sui Yunfeng merasa sangat tertekan. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Bahkan, beberapa orang bahkan berhasil mengetahui tentang penyakit tersembunyi Sui Yunfeng meskipun Sui Yunfeng tidak pernah sekalipun mengakuinya. Itu normal bagi seseorang untuk menyangkalnya ketika menyangkut hal-hal seperti ini. Namun, begitulah cara kerjanya. Tidak mengakuinya bukan berarti itu tidak benar. Kabar itu dibocorkan oleh salah satu pelayannya. Ini membuat Sui Yunfeng terlihat seperti lelucon bagi publik. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang berani mengatakannya di hadapan Sui Yunfeng serta orang-orang dari Watermoon Cavern. Xuan Xi yang sedang melihat Sui Yunfeng tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Itu adalah ekspresi simpatik yang sepertinya dia mengambil kegembiraan atas kemalangan Sui Yunfeng. King Sui selalu mengawasi hal-hal di sekitarnya. Dia menyadari bahwa di antara ketiga kekuatan tersebut, mereka tidak benar-benar berbagi hubungan yang baik satu sama lain. Sui Yunfeng memperhatikan ekspresi Xuan Xi. Dia tetap tenang dan memilih mengabaikan wajah itu. Ini adalah pintu masuk ke jalur kerahiman naga Laut Utara. Namun, ini belum menjadi waktu pembukaan sehingga orang-orang bergegas ke sini satu demi satu. Masih pagi ketika klan Su tiba. Oleh karena itu, tidak ada orang lain di sekitar tempat mereka berdiri. Faktanya, itu sama untuk semua kekuatan besar. Kekuatan kecil biasa tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekati mereka. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk memperebutkan harta karun itu. Ketika Anda lebih rendah dari lawan, Anda akan dipandang rendah atau diingat. Bukan hal yang baik untuk diingat seperti itu. Segera setelah itu, King Sui melihat Gua Wave Moon yang datang dengan kira-kira lebih dari 20 orang. King Sui juga melihat sekilas Huang Wu dan tampaknya langsung diperhatikan juga. Sekarang King Sui dan Sui Yunfeng bersama. Selain itu, kedua wanita yang berdiri di dekat King Sui menjadi pusat fokus. Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge. Satu dari Drakaina, satu dari Putri Duyung.
Banyak orang menatap ke sini dan bertanya-tanya siapa kedua wanita cantik yang luar biasa ini. Mereka mendapat jawaban ketika mereka melihat King Sui. Huang Wu tercengang saat dia melihat King Sui, tetapi dia segera kembali normal. Dia mengangguk ke King Sui dan tidak maju. King Sui juga mengangguk ringan. Dia tidak menganggapnya serius. Kepala Gua Wave Moon adalah seorang pria yang tampak lebih tua dari Sui Yunfeng dan Xuan Xi. Jubah kuning tidak bisa menyembunyikan aura suram dan dinginnya. Berdiri di sana, tersenyum, pria ini tampak sangat aneh. Selanjutnya, Sui Yunfeng menunjukkan kekuatan lain ke King Sui. Meskipun mereka tidak sekuat Wave Moon Cavern dan Suklan, mereka masih merupakan kekuatan besar di wilayah ini. King Sui mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengingat mereka. Setelah beberapa saat, Sui Yunfeng menatap ke kejauhan, tampak heran. King Sui penasaran dan kemudian mengikuti garis pandang Sui Yunfeng. Dari tempat yang jauh, sekitar 10 bayangan muncul, menunggangi ikan besar yang panjangnya 100 meter, emas berkilau, dan penuh dengan perasaan spiritual. Itu tampak sangat tinggi dan megah. Ikan sisik emas. Mata King Sui menjadi cerah. Yang mengejutkan, itu adalah ikan sisik emas. Itu adalah spesies mutan kuno, skala emas di zaman kuno. Skala emas adalah binatang buas yang sangat besar yang tidak hanya kuat di lautan, tetapi juga di udara. Ikan sisik emas hanyalah spesies ikan dari garis keturunan skala emas. Faktanya, banyak binatang iblis memiliki garis keturunan skala emas. Namun, ikan sisik emas memiliki warisan yang lebih tinggi dari skala emas di antara yang lainnya. Bahkan penampilan mereka serupa. Sekitar 10 orang naik ke atas. King Sui kagum bahwa orang-orang ini sangat tampan. King Sui juga merasa ada yang aneh dengan mereka. Segera, dia tahu siapa orang-orang ini. Setan Laut. Mereka berasal dari Istana Setan Laut. Mata King Sui berbinar. Setan Laut adalah suku kuno dengan sejarah panjang. Dari mereka yang datang ke sini, Ocean Demon menduduki peringkat pertama untuk warisan sejarahnya. The Ocean Demons tidak memiliki negara primitif. Mereka memiliki penampilan manusia seperti Putri Duyung dan Drakaina. Mereka hanya akan menunjukkan beberapa ciri suku dalam keadaan tertentu. Para Putri Duyung akan mengubah kaki mereka menjadi ekor ikan besar untuk mencapai kecepatan tercepat di air. Ini adalah ciri terbesar yang membedakan mereka dari manusia. Drakaina tidak memiliki ciri yang jelas kecuali tangan mereka yang akan berubah menjadi cakar naga. Ini tidak tampak seperti sifat mereka sendiri tetapi lebih seperti teknik yang mereka latih. Setan Laut di hadapannya adalah salah satu dari suku-suku ini. Sifat unik mereka adalah perasaan seperti roh yang mereka berikan dan keberadaan tipis mereka yang samar. Pria dan wanita dari suku Ocean Demon sangat tampan. Tidak satu pun dari mereka terlihat di bawah rata-rata, masing-masing cantik. Memang, ada banyak jenis demons lautan. Namun, hanya yang ada di sini adalah Ocean Demons yang asli. Beberapa dari Ocean Demons seperti monster. Mereka bukanlah yang asli. Istana Setan Laut jauh, lebih jauh dari siapapun yang datang ke sini. Setan Laut saat ini adalah legenda yang hampir tidak bisa dilihat. Oleh karena itu, tidak ada yang mengenali mereka di sini. Mereka juga tidak mengenali siapapun di sini. Chief Ocean Demon berdiri tegap dan tegak. Kepala desa bisa dipastikan adalah pria dari wajahnya yang kekar. King Sui menyimpulkan jenis kelaminnya dari aura maskulin. Suasananya luas dan kuat, matanya dalam namun cerah. Daya tariknya tak terlukiskan. Bahkan King Sui mengira pria ini adalah permen mata. Yang terbaik adalah mendeskripsikannya dengan menggunakan kata cantik. Dalam pandangan King Sui, pasti lebih baik menjadi pria yang tampak lebih tangguh. Dia sendiri terlihat cantik, bahkan sedikit jahat dan feminim. Untungnya, sisi kejantanannya tidak terkuras. King Sui memperhatikan 3 setan laut wanita di belakang. Mereka benar-benar memikat dengan lekuk tubuh yang berlebihan yang membuat orang mimisan. Namun demikian, mereka memiliki wajah yang cantik dan segar, terkadang memberikan pesona yang indah.
Banyak pria di sini terpikat karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat demons lautan. Mereka penuh dengan keingintahuan, merasakan pemandangan yang berkeliaran. Chief Ocean Demon mengangkat alisnya dan memelototi kerumunan yang memiliki imajinasi berkeliaran. Banyak dari mereka menggigil dan berhenti menatap dengan berat hati. Saat pria ini melihat dua nyonya di samping King Sui, matanya cerah dan dia melangkah maju. King Sui menghela nafas tidak percaya. Pria itu pasti sudah menemukan identitas mereka. Para Drakaina dan Putri Duyung adalah keberadaan kerajaan di seluruh dunia domain samudra. Mereka terhormat. Meskipun kehormatan berasal dari garis keturunan mereka, mereka akan tetap dihormati bahkan jika mereka jatuh suatu hari nanti. Menyaksikan setan laut laki-laki yang maju, King Sui berdiri diam. Kedua nyonya juga memperhatikan setan laut berjalan ke arah mereka. Wajah mereka tidak berubah sedikit. "Halo, Nona-nona, saya Yan Ziyun. Senang sekali bisa mengenal Anda berdua," kata laki-laki Ocean Demon dengan santai kepada Sunset Palace Mistress dan Muyung Kingge. "Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin mengenalmu," kata Nyonya Istana Matahari terbenam dengan serius dengan cemberut. Yan Ziyun terkejut. Dia adalah Lord of Ocean Demon Palace muda, yang paling terhormat dan memiliki kekuatan yang kuat. Terlepas dari senior atau junior, statusnya istimewa. Dia dibesarkan untuk memerintah dan mengelola istana setan laut. Muyun Kingge sangat lugas. Dia bahkan tidak melihat setan laut laki-laki dan tanpa malu-malu berjalan ke sudut belakang sehingga dia bisa bersembunyi di balik King Sui. Seperti yang dikatakan oleh Demon Ocean laki-laki, Yan Ziyun seharusnya menjadi nama aslinya, tidak seperti Sui Yunfeng yang menggunakan gelar Cian di luar sambil menyembunyikan nama aslinya. Yan Ziyun memeriksa King Sui dengan serius. King Sui balas menatapnya dengan tenang sebagai jawaban. Tidak ada sedikit keramahan di matanya, hanya ketenangan. "Hai, saya Yan Ziyun." Ocean Demon laki-laki mengangguk ke King Sui. King Sui tidak berharap dia menjadi begitu tegas dan berkulit tebal. Itu terkadang melambangkan kekuatan dan kepercayaan diri. Seperti kata pepatah, mereka yang kurang ajar akan mendapatkan kemewahan. Mereka yang peka akan tetap miskin. King Sui tidak bisa berkata-kata. Meskipun para nyonya bukan wanitanya, dia tidak akan mengizinkan orang lain untuk mengambil bagian. Yang pasti, dia tidak akan mengganggu urusan mereka jika itu bukan atas kemauan mereka sendiri. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Ekspresi King Sui tetap sama. Meskipun itu bukan kebencian murni, itu sama sekali jauh dari kesukaan. "Apakah mereka wanitamu?" Setan laut laki-laki tampaknya tidak tertarik dengan nama King Sui. Yang dia ingin tahu hanyalah hubungan antara para nyonya dan King Sui. Jika mereka tidak berhubungan, dia tidak perlu mempermasalahkannya. Jika mereka berhubungan langsung, maka dia harus berurusan dengan King Sui. "Kami adalah para wanita," jawab Nyonya Istana Matahari terbenam segera. Itu membuat King Sui, yang awalnya ingin menyangkal apapun, segera kehilangan kata-katanya. Muyun Kingge tersenyum, melihat ekspresi King Sui seolah sedang berduka. Namun, setelah berpikir dua kali, dia cemberut karena tidak puas karena King Sui merasa bahwa dia dirugikan karena mengakui bahwa mereka sebagai wanitanya. Yan Ziyun tertegun. Cahaya harapannya yang redup lenyap setelah pernyataan itu. Segera setelah itu, dia menunjukkan sikap yang lembut lagi karena dia menyadari bahwa mereka berdua adalah wanita yang tidak berpengalaman. Memikirkan itu, Ocean Demon laki-laki tersenyum dan berkata, "Anak muda, mereka bukan wanita biasa. Anda belum memenuhi syarat untuk tinggal bersama mereka. Konstitusi mereka akan merenggut nyawa Anda. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Saya bisa memberikan apa yang Anda inginkan dan Anda memberikannya kepada saya, oke?" King Sui kehilangan kata-kata. Dia benci tidak bisa mengalahkan pria ini. Namun, dia ingat bahwa wanita di benua utama dan domain laut biasanya tidak berdiri di posisi tinggi kecuali mereka sangat kuat. Kesetaraan gender telah diperdebatkan di sini, namun, di dunia yang memprioritaskan kekuatan ini,
wanita secara fisik lebih lemah daripada pria. Tentu saja, ada juga banyak wanita yang lebih kuat, meski mereka minoritas. Ini serupa atau bahkan lebih buruk di dunia Ocean Demons. Merampas dan mengganti wanita diperbolehkan selama ada yang memiliki kekuatan. Karenanya, reaksi Yan Ziyun tidak mengherankan. Namun demikian, King Sui mengerutkan kening karena dia paling tidak menyukai masalah seperti itu. Bagaimana dengan ini? Kamu menawarkan harga dan aku akan membelimu. King Sui berkata kepada Yan Ziyun setelah merenung. Yan Ziyun tersenyum bahagia pada awalnya setelah mendengarkan tawaran King Sui. Selama King Sui berani menawar, maka negosiasi dimungkinkan. Ditambah lagi, dia memiliki banyak harta karun. Salah satu atau dua dari mereka bisa membuat kesepakatan. Dia senang memikirkan itu. Namun, Yan Ziyun terkejut ketika dia mendengar beberapa baris terakhir King Sui, dan dia berubah menjadi kemarahan seketika. The Ocean Demons menganggap diri mereka sangat elegan, peringkatnya lebih tinggi dari kebanyakan suku. Meskipun Putri Duyung dan Drakaina adalah yang paling terhormat, mereka hanyalah bangsawan yang merosot dengan identitas yang dimata-matai. Jika Yan Ziyun bisa memiliki seorang wanita dari Putri Duyung dan Drakaina sebagai selirnya, kepuasan akan melampaui kata-kata. Selain itu, sudah terkenal di antara suku-suku bahwa konstitusi Yin dari Drakaina dan Putri Duyung dapat meningkatkan kultivasi prajurit dan menstabilkan fondasi mereka. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Beraninya kau mempermalukan Ocean Demons. Yan Ziyun menjadi sedingin es sekaligus, aura yang tajam dan tegang menyerang King Sui secara langsung. Senyuman mengejek merayapi wajah King Sui. Melihat Yan Ziyun di hadapannya, dia berkata, apakah kamu baru saja mengatakan omong kosong? Untuk menukar wanita saya, bukankah ibumu akan mencekikmu sampai mati jika dia tahu? King Sui tahu aturan tak terucapkan di dunia ini. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak kasus serupa, tidak ada yang akan menyukainya. Semua orang berbicara tentang persamaan namun melanjutkan ketidaksetaraan. King Sui tidak bisa menyangkal itu. Xuan Yun dari Suklan dan Huang Wu dari Wave Moon Cavern tersenyum ketika mereka menyaksikan betapa cerobohnya King Sui. Untuk melawan Ocean Demons mengancam nyawa dan keluar dari kekuatan mudanya. Sui Yunfeng menarik King Sui dan berkata dengan lembut, adik, jangan ada konflik dengan mereka. Sulit untuk dihadapi. King Sui mengakui kebaikan Sui Yunfeng dan mengangguk sambil tersenyum. Nak, tidak ada yang menyelamatkanmu di dunia ini sekarang. Wajah Yan Ziyun memerah karena sangat marah. King Sui menyeringai, Istana Setan Laut, jika aku tidak salah, harus dipimpin oleh Nyonya. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka mengetahui apa yang Anda katakan hari ini? Ini adalah dunia yang aneh. Wanita lebih rendah dalam status sosial, namun mereka memegang posisi paling penting. Warisan Ocean Demon Mistress berlanjut dari generasi ke generasi. Mereka berada di puncak Ocean Demons. Nyonya Setan Laut pasti akan membuat beberapa pendekatan untuk menegakkan status perempuan. Status perempuan cukup tinggi, tetapi kasus-kasus kecil penculikan tidak tunduk pada hukuman mati. Demi keuntungan, pertukaran dengan harta diperbolehkan. Entah bagaimana, dunia ini penuh dengan godaan. Godaan yang gagal adalah karena kurangnya sumber daya. Selama biaya penawarannya mencukupi, tidak ada orang yang bisa menahan godaan. Bahkan jika proses dan hasilnya tidak sempurna, itu pasti sukses. Yan Ziyun tersenyum enggan, kamu bisa bertemu nyonya kami tapi kamu tidak tahu dunia Ocean Demons. Yang saya tahu adalah bahwa Anda akan segera sekarat. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ada banyak dari mereka yang ingin membunuhku, tapi mereka semua sudah mati. Siapapun yang ingin membunuh saya harus menanggung akibatnya, jadi pikirkanlah dengan bijak sebelum bertindak dan pertimbangkan apakah Anda dapat menanggung konsekuensinya. King Sui sama sekali tidak cemas. Wajahnya yang tenang membuatnya tampak misterius dan tidak terduga. Yan Ziyun bukanlah orang yang brutal. Dia punya cara untuk menilai orang. Ditambah, dari mata dan perasaan spiritual King Sui,
dia tidak memaksakan perjuangan. Sebaliknya, dia tampaknya memiliki simpanan budidaya yang besar dan tidak khawatir sedikit pun. Yan Ziyun penasaran dengan alasan di balik ketenangan ini. Saya pasti akan mewujudkan kata-kata saya. Gerbangnya akan segera dibuka, hati-hati. Selamat tinggal dua wanita, kita pasti akan bertemu lagi. Yan Ziyun tidak lupa menyapa Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge sebelum pergi. King Sui memegang ekspresi yang sama, melihat Yun Ziyun yang sudah bertindak terlalu jauh. Ada sedikit ketajaman di matanya. Dia bukanlah orang yang takut akan ancaman. Setan laut ini kuat namun dia tidak takut. Dia mampu membalas. Dengan bantuan dari begitu banyak jurus pembunuh, dia akan membuat mereka merasa menyesal. Adik kecil, kita harus berhati-hati. Setan laut ini menakutkan. Terus terang, terlepas dari apakah kita bisa membunuh mereka, mereka telah memaksa kita ke jalan buntu. Sui Yunfeng menghela nafas dan tersenyum pahit. Kakak laki-laki, Anda tidak perlu mengganggu dalam masalah ini. Saya akan mengambilnya sendiri, kata King Sui dengan nada serius. Apa yang kau bicarakan? Anda benar-benar menganggap enteng kata-kata saya. Jangan khawatir, saya memang akan mati di depan Anda. Sui Yunfeng tampak bertekad saat dia menatap ke arah Ocean Demons. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.